Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi bersama Mimin di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian dan keluarga sehat dan bahagia terus ya. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Love Will Tear Us. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Cerita dimulai dengan adegan di mana seorang laki-laki bernama Liu Xin yang berada di sebuah kutub yang penuh salju. Sudah 3.650 hari dia mencintai seorang gadis bernama Ling Yiyao. Sekarang mereka berdua sedang terpisah jarak, tapi besok ia bakalan nikah bersama. Di saat hari pernikahan, terlihat Liu Xin yang terkurung dalam kamar dan mulai terjadilah hal yang aneh yang membawanya ke sebuah tempat yang terdapat banyak salju. Tiba-tiba waktu kembali saat mereka duduk di bangku SMA. Terlihat Liu Xin yang dan Ling Yiyao termenung sambil melihat ke arah pesawat yang lewat. Mereka berdua sama-sama sekolah di sebuah sekolah swasta bernama Baipu. Dari kejauhan, Liu Xin yang sedang menatap Ling Yiyao dari kejauhan sambil memakan es krim. Setelah itu, di suatu jam istirahat, terlihat Ling Yiyao sedang mengerjakan sesuatu di ruang guru. Sebenarnya Liu Xin yang tahu jika Ling Yiyao bersembunyi di balik tirai, tapi walaupun begitu ia tetap membiarkannya sehingga dari balik jendela Ling Yiyao pergi tanpa membawa barangnya yang ketinggalan. Di sana Liu Xin yang mengambil Walkman milik Ling Yiyao yang berisi rekaman belajar bahasa Inggris volume kelima. Hari pertama Liu Xin yang mencintai Ling Yiyao pun dimulai. Setelah mendapatkan Walkman-nya, Yiyao merasa sedikit kesal karena kasetnya telah diganti oleh Liu Xin yang. Di kemudian hari, Liu Xin yang ketahuan oleh gurunya karena ketahuan apa yang baru saja ia perbuat. Karena hal itu, ia dihukum berdiri selama 1 minggu full. Awalnya Liu Xin yang adalah seorang murid yang rajin, tapi saat ini masih belum setingkat dengan Ling Yiyao. Tapi walaupun begitu tak membuat Liu Xin yang ingin selalu melihat Ling Yiyao dari kejauhan. Akhirnya ia pun memberikan surat cinta yang telah ia buat tepat di tumpukan kertas milik Yiyao dan membuat dirinya tersenyum saat membaca, hingga pada akhirnya ada nomor yang tidak dikenal menghubungi Xin Yang. Karena penasaran, ia pun berlari meninggalkan teman-temannya yang sedang bermain basket dan membalas pesan yang ia kira datang dari Yiyao. Setelah mendapatkan balasan dari Yiyao, ia pun bergegas menuju atap kelas. Sementara itu, saat pelajaran selesai, Yiyao pergi meninggalkan kelas dengan terburu-buru, sehingga ia mendapatkan hukuman. Karena merasa bersalah dengan Yiyao, Xin Yang pun akhirnya meminta maaf secara langsung di televisi sekolah karena mengganggu jam belajar Yiyao. Setelah itu mereka pun akhirnya nampak seperti berpacaran tepat di hari 56. Waktu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya berada di hari 1516 setelah mereka berpacaran. Yiyao hidup di kota, sementara itu Xin Yang bekerja sebagai buruh pabrik di tengah laut. Nampak keduanya terlihat sangat berbeda secara kasta. Yiyao yang hidup berkecukupan, sedangkan Xin Yang hidup sebagai orang miskin. Di lain waktu, terlihat Xin Yang yang sedang bekerja lembur demi mendapatkan uang 200 yen di tengah badai. Awalnya teman Xin Yang menyuruh berhenti karena hujan badai. Tapi karena baterai habis, dirinya tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya menggunakan walkie-talkie. Dari kejauhan, Xin Yang melihat ada yang aneh dengan bangunan yang ada di dekat mereka. Xin Yang pun berlari dan akhirnya bisa menyelamatkan temannya. Mendengar kabar Xin Yang terjadi kecelakaan, Yiyao pun pergi secara tergesa-gesa sambil menuliskan surat palsu kematian.
Awalnya Yiyo menangis karena sedih, tapi melihat Xin Yang cuma bercanda, ia melemparkan tulisan milik Xin Yang dan mereka berdua pun berpelukan di atas ranjang rumah sakit. Setelah itu, mereka berdua pun berada di pantai. Sambil tertawa, Xin Yang berteriak bahwa dirinya akan menikahi Yiyo. Xin pun berganti ketika mereka berdua pulang ke rumah Yiyo. Di sini mereka bercerita di depan ibu Yiyo, tapi di sini nampaknya ibu Yiyo tampak tidak tertarik sama sekali dengan Xin Yang dan malah mengusirnya. Nampak di sini dari kejauhan bahwa ibu Yiyo tidak setuju dengan pernikahan mereka berdua. Mendengar hal itu membuat Xin Yang sakit hati dan pergi meninggalkan Yiyo tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Sambil kehujanan, Xin Yang menaiki bis tersebut, tapi tak disangka dari kejauhan nampak Yiyo berlari sambil tersenyum pada Xin Yang. Ternyata Yiyo hanya ingin memberikan ceker ayam, tapi walaupun begitu Xin Yang tampak senang dan memeluk Yiyo di dalam bis. Sebenarnya Xin Yang sedang sedih terkait perkataan ibu Yiyo, tapi untunglah ada hujan yang bisa menutupi semua kesedihannya, dan itulah hari ke-1600 mereka berdua. Hari 1603 pun dimulai dan mereka berdua pun memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen sempit untuk digunakan mereka berdua. Tentu saja mereka berdua sangat senang karena akhirnya bisa tinggal berdua. Demi bisa hidup bersama dengan uang yang cukup, Yiyo sampai menolak ajakan teman-temannya makan. Sedangkan Xin Yang harus bekerja keras agar mendapatkan uang yang banyak untuk hidup berdua dengan Yiyo. Hingga pada akhirnya di hari 1620 mereka berdua bisa mantap-mantap di tempat tinggal sekarang. Di sini Xin Yang sangat berambisi untuk membeli sebuah apartemen, tapi entah kenapa semua tak berjalan dengan rencananya. Di rumah, Xin Yang nampak depresi sehingga ia ingin tinggal di tempat kerjanya untuk mengatasi masalah yang terkait pekerjaan hingga gajinya. Melihat Xin Yang yang depresi, Yiyo pun tak patah arah. Dengan segenap kemampuannya, akhirnya ia dapat membuat Xin Yang tersenyum bahagia. Akhirnya waktu pun berganti di hari 1723 hingga waktu terus berlalu. Xin Yang terus berusaha yang terbaik demi mendapatkan uang yang maksimal. Sementara itu, Yiyo juga bekerja demi mendapatkan uang. Di tahun baru 2010, di hari 1855, mereka bekerja. Terlihat Yiyo berada di klub malam. Ia nampak tidak menikmati satupun hiburan di sana. Hingga pada akhirnya ia pun pulang. Di jalan, Xin Yang menanyakan kabar mengenai Yiyo. Tapi saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja Yiyo mengabari Xin Yang agar bisa bertemu dengannya. Karena khawatir dengan keadaan Yiyo, Xin Yang pun berlari keluar gedung tempat ia bekerja. Di sini nampak Yiyo membawakan makanan untuk sang kekasih. Setelah makan, Xin Yang menyuruh Yiyo pergi. Tapi Yiyo tidak mau karena sudah lama ia tak berbicara dengan sang kekasih. Xin Yang pun meminta maaf dengan apa yang telah terjadi. Hingga pada akhirnya mereka pergi ke atas sebuah gedung dengan menyalakan sebuah proyektor. Mereka pun bersenang-senang bersama dan terlihat pesta kembang api dari atas gedung bertingkat. Hari pun berlalu, Xin Yang masih mendapatkan masalah terkait pekerjaan dan kontrak untuk mendapatkan apartemen. Di sini mau tak mau, Xin Yang harus menandatangani surat-surat tersebut. Sementara itu, tiba-tiba saja Ibu Yiyo datang ke tempat kontrakan mereka. Ibu Yiyo sangat khawatir dengan kehidupan anaknya dan menanyakan kabar mereka berdua. Di sini nampak Ibu Yiyo sangat peduli dengan anaknya karena harus hidup dengan miskin, tapi ia mempunyai pesan jika suatu hari ia mendapatkan masalah, jangan menyembunyikan semuanya dari ibunya. Saat selesai bekerja, Xin Yang sangat kaget karena mendapatkan uang yang banyak di dalam lokernya. Ia sangat bimbang dengan uang sebanyak itu yang baru ia dapatkan. Ternyata itu semua adalah uang sogokan yang diperuntukkan untuk Xin Yang. Xin Yang pun menolak uang tersebut dan mengembalikan uang tersebut ke pemilik aslinya.
Tapi setelah itu ia pun harus mendapatkan perlakuan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja truk pengecor datang tanpa permisi kepadanya. Padahal untuk mendatangkan truk tersebut harus seizin dirinya. Karena marah, ia pun bergegas ingin menggagalkan semuanya, tapi tak berhasil. Hingga pada akhirnya ia marah dan mencekik pengembang apartemen tersebut dan membuatnya harus dihajar habis-habisan. Saat kejadian itu, ternyata Ibu Yiyao terkena sakit parah dan harus dirawat di rumah sakit. Karena Xin Yang terlihat miskin, perawat di rumah sakit tidak menganggap serius omongan Xin Yang. Sebenarnya Xin Yang sangat peduli pada Ibu Yiyao untuk mencarikan rumah sakit agar bisa mendapatkan kamar yang layak. Tapi usahanya sia-sia karena Ibu Yiyao sudah dipindahkan ke kamar yang layak. Di sini Xin Yang nampak cemburu karena tiba-tiba saja ada teman sekolah masa kecil Yiyao yang merawat ibunya. Bahkan teman masa kecil Yiyao terlihat sangat kaya daripada Xin Yang. Karena kaya, sepertinya Ibu Yiyao lebih menyukai teman Yiyao daripada Xin Yang. Karena hal itulah Xin Yang minder dan pergi meninggalkan mereka bertiga. Tahu Xin Yang terlihat sedih, Yiyao pun menyusul dan menemukan pacarnya sedang sendirian di tangga. Mereka pun berpelukan dan Xin Yang pun berjanji untuk menunggu sedikit lagi agar mereka berdua bisa menikah. Di hari 1908, tiba-tiba temannya masa SMA-nya yang bernama Xiao menelponnya untuk memberikan pekerjaan. Nampaknya ia bekerja dengan seorang mafia yang kaya raya. Mereka pun membentuk tim untuk melakukan misi bersama dengan bayaran yang besar. Saat sedang bersama Xiao, terlihat memandang mantap gebetannya dulu yang sedang melakukan audisi. Saat TV dimatikan, Xiao terlihat marah dan mendatangi orang tersebut. Perkelahian pun dimulai. Yiyao pun mendengar kabar tersebut dan bergegas untuk pergi menemui mereka berdua. Ditemani teman masa kecil Yiyao, mereka pun membawa Xin Yang ke rumah mereka. Di sini nampak keadaan Xin Yang yang tidak baik-baik saja. Xin Yang yang dalam keadaan mabuk berusaha untuk bermantap-mantap dengan Yiyao, tapi ditolaknya dengan mentah-mentah. Hari pun berganti, terlihat Xin Yang sedang berada di toko bunga untuk memberikan sebuah bunga untuk Ibu Yiyao. Saat ingin memberikannya, nampak dari jendela ia melihat teman masa sekolah Yiyao dan ibu yang terlihat akrab. Karena hal itulah membuat ia tak ingin menyerahkan bunga yang sudah ia beli dan menaruhnya di ganggang pintu kamar rumah sakit. Sementara itu, orang-orang yang sudah ia kumpulkan ingin mendapatkan gaji yang sebelumnya ditawarkan oleh Xiao. Tapi di sini Xiao nampak pergi dan mengambil semua gaji pekerja. Xin Yang pun pergi untuk menemui Xiao, tapi tak menemukannya di sana. Mau tak mau Xin Yang pun harus bekerja menanggung beban yang ada. Dia pun akhirnya memindahkan semua beban yang sangat banyak ke tempat lainnya. Di sini Xin Yang pun tak bisa melanggar kontrak yang pernah ia tanda tangani karena jika melanggar, maka ia harus menerima denda 3 kali lipat sehingga semua impiannya harus hilang. Mendapatkan beban yang sangat berat membuat Xin Yang menjadi sangat stres. Untuk bertemu dengan Xiao, ia pun mengajak Yiyao dan temannya agar Xiao mau menampakkan diri. Di sini Xiao nampak dari kejauhan, tapi karena ia masih mempunyai masalah dengan Xin Yang, ia pun pergi dan diikuti dari belakang oleh Xin Yang. Ternyata uang itu dibawa lari oleh Xiao. Awalnya Xin Yang ingin mengajar Xiao, tapi ia pun tak tega karena Xiao sudah ia anggap saudara sendiri. Di tengah Xin Yang yang sangat stres, Yiyao malah mengatakan tentang pernikahan dan membuatnya semakin stres. Yiyao pun meminta maaf pada Xin Yang. Hingga pada akhirnya mereka berdua melakukan mantap-mantap. Di tengah adegan tersebut, mereka saling berkata apakah masih mencintai satu sama lain. Setelah itu, Xin Yang pergi bertemu pamannya untuk mencari pekerjaan. Xin Yang pun mendapatkan pekerjaan jangka panjang yang berada di Xinjiang. Xin Yang pun tidak memberitahu kepada Yiyao di mana tempat ia bekerja selanjutnya. Tapi saat ia dalam perjalanan pulang bersama ibunya, tiba-tiba temannya menelpon bahwa Xin Yang pergi untuk bekerja. Mendengar kabar tersebut, Yiyao pun menelpon Xin Yang untuk menanyakan kabar tersebut, apakah benar atau tidak. Hubungan mereka berdua pun di ujung tanduk, apalagi mereka harus berhubungan LDR.
Mendengar kabar tersebut tentu saja Yiyao sangat sedih, apalagi ia sangat mencintai Xinyang dengan sepenuh hati. Tapi karena Xinyang sangat miskin, ia harus pergi bekerja dengan keras agar ibu mertuanya mau menerimanya lagi. Saat bekerja di luar kota, Yiyao pun bekerja. Di sini Xinyang berusaha menghubungi Yiyao, tapi karena saat ini dirinya sudah berada di daerah antah berantah, membuat dirinya tidak bisa menghubungi Yiyao untuk saat ini. Di saat Yiyao mulai lupa dengan Xinyang, tiba-tiba saja ada guru SD-nya yang mengingatkan kejadian Xinyang yang menyatakan cinta menggunakan surat cinta. Di adegan ini membuat Yiyao pun salah tingkah karena harus mengingat kembali masa lalunya. Sementara itu, saat Xinyang sedang bekerja, tiba-tiba saja ada telepon dari Yiyao. Mereka pun akhirnya saling bertukar kabar, hingga perasaan menyesal karena telah meninggalkan Yiyao 3 tahun yang lalu. Di sini Xinyang berjanji akan kembali sehingga dia bisa bertemu Yiyao. Di musim salju, Xinyang berusaha menyelesaikan pekerjaannya sehingga ia bisa kembali untuk bertemu Yiyao. Tak disangka badai salju yang tak diprediksi datang. Saat Xinyang sedang mengeksplor koordinat untuk pekerjaannya, para teman kerja nampak mengkhawatirkan Xinyang dan berharap dirinya tidak meninggalkan mobil yang ia bawa. Di sini Xinyang nampak nekat karena ia ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Sesampainya di mobil Xinyang, teman-temannya tidak menemukan tubuh Xinyang sehingga pencarian pun diperluas. Di sisi lain, Yiyao menunggu Xinyang tepat di tempat mereka bertemu. Di sini Xinyang menelpon dari kejauhan dan digambarkan dalam keadaan bersalju. Dapat dipastikan Xinyang masih berada di tempat salju tersebut. Sementara Yiyao berada di tempat mereka janjian untuk bertemu. Di sini terjadi adegan flashback antara mereka berdua saat masih berpacaran hingga saat mereka menikah. Di saat Xinyang memasuki ruang nikah, keadaan menjadi bersalju. Ternyata Xinyang terlihat terkapar sambil berusaha memberikan kabarnya kepada Yiyao. Di keesokan harinya, Xinyang terlihat dalam keadaan kaku sambil memegang HP-nya. Dirinya meninggal sambil terus berusaha memberikan kabar kepada Yiyao yang sedang menunggunya di sana. Sebelum mati, ia menuliskan sebuah pesan jika dirinya mati jangan beritahu pacarnya bahwa dirinya sudah meninggal, dan film pun tamat.